Stella Surabakriano Simamora dengan NIM 241751054 ingin mempresentasikan hasil laporan analisis keuangan kelompok kami yang berjudul Perbandingan Kesehatan Keuangan antara PT Pertamina Persero dan PT Telkom Indonesia dengan analisis rasio keuangan, struktur modal, dan juga kebijakan dividen. Kita langsung masuk saja ke analisis berdasarkan rasio keuangan kedua perusahaan tersebut. Pertama, likuiditasnya. Kita lihat likuiditas Telkom mengalami pembayaran lancar ditunjang dengan arus kas dari pendapatan berulang. Sedangkan Pertamina datanya lengkap untuk seluruh grup, tidak tersedia entitas geotermal menunjukkan kas dengan nilai sebesar 657 juta US dollar versus utang jangka pendek, namun tidak mewakili korporasi penuh. Lalu yang kedua ada profitabilitas kedua perusahaan. Yang pertama Telkom dengan margin bersih sebesar minus 15,8%, laba sebesar 23,6 triliun rupiah dari pendapatan sebesar 150 triliun. Sedangkan Pertamina mempunyai laba 9 dalam kurun waktu 9 bulan dengan hasil 134 juta US dollar dari pendapatan sebesar 306 juta US dollar. Marginnya sebesar 44%, namun ini hanya untuk unit panas bumi, bukan seluruh Pertamina. Ketiga itu ada solvabilitas. Di Telkom itu rasio utang terhadap ekuitasnya sekitar 40-41%, menunjukkan penggunaan utang yang terkendali. Sedangkan di Pertamina, total liabilitasnya mendekati 965 US dollar terhadap ekuitas dan 1984 US dollar rasio utang terhadap ekuitasnya itu mencapai 49%. Namun utang korporasinya utama kemungkinan jauh lebih besar. Nah, yang keempat itu ada aktivitas. Di Telkom pendapatan meningkat meski sedikit, menunjukkan pemanfaatan asetnya berjalan dengan baik. Di Pertamina belum cukup pada saat turnover aset, lengkap, namun laba tinggi relatif terhadap pendapatan menunjukkan efisiensi. Selanjutnya kita masuk kepada nilai pasar. Yang pertama itu ada Telkom. Telkom memiliki PER 11-12 dan PBV-nya 1,8 dengan dividen yield sekitar 7,8%. Yang kedua ada Pertamina. Pada Pertamina tidak tersedia karena bukan entitas publik penuh. Selanjutnya itu ada struktur modal dan dividen. Pada Telkom struktur modal seimbang dan rutin membayar dividennya. Pada Pertamina pendanaan melalui utang pemerintah atau obligasi, dividen disetor ke negara. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah jika dipandang dari secara keseluruhan, PT Telkom ini menunjukkan kinerja keuangan yang lebih sehat dan stabil dibandingkan PT Pertamina. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator utama seperti profitabilitas, efisiensi pengelolaan utang, dan komitmen terhadap pemegang saham. Telkom Indonesia berhasil mencatat laba bersih yang stabil sekitar 23,6 triliun pada tahun 2024 dengan margin laba bersih yang konsisten di atas 15%. Ini menunjukkan bahwa Telkom mampu mengelola beban operasional secara efisien dan mempertahankan nilai tambah yang tinggi atas pendapatan yang diperolehnya. Selain itu, struktur modal Telkom cenderung sehat dan dengan rasio utang terhadap ekuitas sekitar 40-41%, yang menandakan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada pendanaan berbasis utang dan mampu menjaga keseimbangan antara modal sendiri dan pinjaman. Kesehatan keuangan Pertamina juga dipertanyakan dari sisi transparansi karena sebagai BUMN non-TBK, laporan keuangan konsolidasinya tidak secara rutin dan terbuka dipublikasikan kepada publik, sehingga sulit bagi investor atau akademisi untuk menilai kinerja keuangan dan efisiensi operasional secara menyeluruh. Lebih jauh, Pertamina juga menghadapi tantangan besar dalam hal tata kelola perusahaan, terutama setelah terungkapnya beberapa kasus dugaan korupsi yang besar yang melibatkan petinggi perusahaan dalam periode 2018 sampai 2023 yang berdampak langsung terhadap citra dan kepercayaan terhadap perusahaan di mata publik dan negara. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, mulai dari profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan tata kelola, sehingga transparansi dapat disimpulkan bahwa Telkom Indonesia saat ini memiliki fondasi keuangan yang lebih kokoh dan layak disebut sebagai perusahaan yang lebih sehat secara finansial dibandingkan Pertamina. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami paparkan tadi, kami ingin memberikan beberapa saran. Yang pertama untuk PT Pertamina, diperlukan peningkatan efisiensi operasional
serta transparansi laporan keuangan. Selain itu, evaluasi terhadap struktur utang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko finansial jangka panjang. Yang kedua, untuk PT Telkom Indonesia terbuka, perusahaan diharapkan menjaga stabilitas profitabilitas dan terus berinovasi. Perluasan pasar, digital, serta investasi teknologi menjadi kunci pertumbuhan ke depannya dengan kebijakan dividen yang tetap seimbang. Dan untuk pemerintah dan investor, pemerintah perlu mendorong tata kelola dan transparansi yang lebih baik pada BUMN non terbuka. Sementara investor diharapkan mempertimbangkan aspek efisiensi dan struktur keuangan, tidak hanya laba nominal. Terima kasih.